Ya, gaya-gaya yang terjadi pada roda gigi. Karena ada 4 roda gigi yang akan kita akan bahas satu-satu ya. Nah, untuk yang pertama itu adalah roda gigi lurus ya. Jadi roda gigi lurus. Nah, untuk mengetahui eh, apa gaya-gaya apa saja ya yang terjadi. Jadi pada saat kita menggunakan roda gigi, nah di sini ada penggunaan roda gigi lurus. Contohnya ada pada gearbox ya, ada gearbox yang saya bilang tadi yang bisa yang bisa digunakan untuk meringkas sistem transmisi ya. Jadi ada di sini bisa banyak ada roda gigi lurus, roda gigi miring, mau sampai bevel pun bisa ya. Kalau contoh roda gearbox itu ya paling paling sederhana itu di jam ya, jam dinding gitu, jam dari situ ada gearboxnya ya. Dibikin dalam satu komponen ya buat menggerakkan. Karena di situ kan ada yang menggerak, kalau jam itu kan ada yang menggerakkan eh, jarum panjang, jarum pendek, maupun detik ya. Itu bisa contoh secara simpelnya itu di situ, secara sederhana. Nah, kan kita lihat di sini pada gambar ini ada contohnya ya. Jadi kalau di gearbox tidak terlalu kelihatan karena mungkin ini banyak ya, banyak gigi. Kita coba yang ini untuk sebuah driver motor, sebuah penggerak ya, ingin menggerakkan sebuah roller. Ya, ini contoh sederhana juga sih ya. Jadi ada menggunakan roda gigi untuk memutar si roller ya, untuk menggerakkan si roller ya, untuk roll dia ingin diputar ya. Jadi di sini ada motornya, di sini ada roda gigi penggeraknya atau pinionnya, ada gigi kecil ya. Kemudian sini ada gear, driven gear di sini disebutnya driver gear dan driven gear ya. Di sini adalah roda gigi besarnya atau namanya gear ya. Kemudian di sini akan digerakkan. Nih, nah, bagaimana apa mengetahui gaya-gaya yang bekerja pada roda gigi ini ya. Nah, gaya-gaya ini terjadi karena apa kira-kira? Ada apa sampai gaya ini ada gitu? Ya, kenapa terjadi gaya di sini pada saat berbagi? Ada yang bisa jawab sebelum kita ya? Kalian kan sudah belajar statika, kalian sudah belajar MKM, ya. Jadi antara daya dan putaran ya terhadap gaya, apa hubungannya gitu ya. Kenapa ada gaya di sini ya? Ada yang tahu kenapa kira-kira di sini akhirnya terjadi gaya? Kenapa harus dihitung misalnya? Ada yang bisa jawab? Kenapa ada gaya di sini? Ada yang bisa jawab? Belum ada? Kita lanjut. Nanti jawab ya. Nah, gaya-gaya pada roda gigi lurus ya terjadi itu ya ada dua ya, gaya yang terjadi itu ada dua, yaitu gaya tangan sial dan ada yang disebut ada gaya radial ya pada roda gigi yang digerakkan. Jadi ada sebenarnya ada juga, jadi gayanya bisa aja terjadi di gaya di apa roda gigi yang digerakkan dan ada juga di roda gigi yang menggerakkan ya atau pinion dan gearnya gitu ya. Nah, kedua gaya ini ditahan oleh poros ya. Ya, di sini kan ada kan putaran ya. Jadi kenapa tadi terjadi gaya sebenarnya karena adanya kira-kira apa nih? Saling saling kontak ya. Jadi ada gaya terjadi di sini karena adanya saling kontak antara roda gigi satu dengan roda gigi yang lain atau antara roda gigi pinion dan gearnya. Ada kontak di sini, ada apa ya? Ada saling bersinggungan ya. Nah, makanya di situ terjadilah bukan sebuah, dua buah gaya ya. Dan gaya ini sebenarnya berasal dari gaya normalnya ya. Jadi sebenarnya di sini ada normal satu. Nah, karena kebetulan di sini gaya normalnya menjadi miring ya. Kalau bisa digambarkan secara
grafik ya. Kita bikin vektor aja ya langsung. Jadi gaya karena di sini merupakan nah, coba kita coba. Nah, misalnya gini ya. Jadi misalnya eh, di sini ya. Jadi ada kontak di sini nih. Bisa dilihat ya. Kelihatan nggak di slide-nya? Di sini nih ada kontak antara gigi pinion dan gearnya ada di sini di tengah-tengah sini. Nah, di sini tuh ada sudut nih yang terjadi. Nah, ada simpangan ya. Ada sudut di sini yang terjadi antara gigi satu dan gigi yang lain, atau gigi pinion dan gear penggerak yang digerakkannya. Maka di sini adalah gaya normalnya. Ya, ini F. Di sini ada F. Ya, di sini ada F. Nah, karena di sini ada sudut, ya, maka kalau di dalam ada theta di sini ya, maka ini harus diuraikan menjadi dua gaya. Ya. Di sini ada gaya, ada di sini yang tegak lurus ini namanya gaya tangan sial ya. Kita boleh tulis F atau kita bisa tulis W. W itu adalah pembebanan. FT ya. Nah, FT atau kita tulis atau yang di bawahnya sini yang sumbu X-nya di sumbu Y-nya adalah FT, tangan sial yang di bawahnya adalah sorry kebalik. Ini adalah radial ya, yang di bawah itu adalah radial, yang di tegak lurus itu adalah radial, yang X itu adalah tangan sial. Ini L, nggak kelihatan, kita pakai merah. Ini L, ya, ini FT. Hmm, ya. Nah, itu ya. Jadi ada tangan sial dan ada radial. Jadi itu diperoleh dari eh, sebenarnya dari uraian dari gaya normalnya sendiri ya. Jadi gaya normalnya kita uraikan karena dia miring berarti ada sudut di situ, maka di situ ada dua gaya yang terjadi, ada radial dan ada tangan sial. Nah, di mana tangan sial ini sebenarnya bisa diperoleh dari daya dan putarannya sendiri ya. Kalau misalnya kalau di ini rumuskan itu adalah P sama dengan gaya tangan sial atau WT atau FFT aja kan boleh. FT itu dikali dengan V-nya kecepatannya ya dikali dengan kecepatan sehingga FT-nya kalau karena kita sudah tahu berapa dayanya misalnya kecuali kalau dayanya belum diketahui harus dicari dulu ya. FT-nya sama dengan berarti P dibagi dengan kecepatan ya atau omega ya V omega itu. Nah, sedangkan sedangkan untuk radial ya untuk radialnya bisa ditentukan. Nah, ini bisa kita gunakan rumus Pitagoras. Ini diketahui, ini tidak diketahui. Maka untuk mencari ini ada di depan sudut ya. Kalau depan sudut itu sin apa cos ya? Yang ini, buat yang ini. Kalau dipindahkan ke sini misalnya. Ini sin apa cos? Ada yang tahu? Sin, Bu. Sin, pinter. Sin, berarti di sini sin kita tulis sin theta ya. Jadi sin theta sama dengan apa? Gaya depan apa depan sudut dibagi dengan sisi miring ya. Jadi berarti FR dibagi dengan sisi miring. Itu jangan sampai lupa ya. Anak mesin mah harus setidaknya Pitagoras ini jangan pernah lupa karena dia akan selalu kepake. Meskipun nanti mungkin kalian berada di dunia kerja ya, terus berada di bidang teknik mesin, ini pasti kepake. Ini selalu ada tuh anak-anak selalu ada, Bu, tolong dong ini gimana ya, lupa sayanya. Padahal ini tuh memang wajib dihafal ya. Ini rumus yang sederhana tapi yang paling sering dipakai. Karena kan di dunia kerja pasti kalian akan mendapat gaya-gaya seperti ini ya. Kemudian di sini adalah F. Berarti kalau mencari FR, tinggal ubah ini saja ya. Rumusnya FR sama dengan, tinggal kalian kali ini dengan ini. F dikali sin theta.
Ya. Nah, kalau yang pertanyaannya tadi, kalau apa? Kalau FT-nya yang sudah diketahui, bagaimana ya? Kalau tadi belum diketahui, bisa aja pakai cost-nya ya. Kita balik lagi, kita bisa pakai cost. Nah, bagaimana kalau FT-nya diketahui, ininya belum? Nah, kita bisa pakai rumus sin theta per cos theta ya, atau tangan theta. Ya, kita pakai tangan theta saja bisa. Karena si FT-nya sudah diperoleh ya. Tangan theta itu apa rumusnya? Sin per cos berarti sisi depan sudut dibagi dengan sisi dekat samping sudut. Sisi depan sudut dibagi dengan sisi eh, dekat sudut ya, atau samping sudut. Berarti F, R per FT ya. Nah, jadi bisa dihubungkan dengan tangan sial juga ya. Jadi ini tangan sial, gaya tangan sial. Maka untuk FR-nya bisa diperoleh sama dengan FT ya, jadi tangan sialnya kita kali dengan tangan theta. Itu bisa juga. Nah, jadi biasanya kalau kita merancang roda gigi, eh, daya yang ditransmisikan yang harus diketahui ya, berapa sih daya yang mau ditransmisikan. Nah, berarti kita bisa dapat ininya dulu ya, berapa putaran yang direncanakan ya untuk menggerakkan itu, sehingga dapatlah gaya tangan sial. Nah, dari gaya tangan sial ini kita bisa peroleh gaya radialnya ya. Nah, dari gaya radial dan gaya tangan sial ini juga bisa didapat adalah gaya normalnya ya. Bisa kalian menggunakan rumus-rumus Pitagoras saja ya di trigon. Tuh ya, jadi kalau digambarkan pada roda giginya, gayanya itu seperti ini ya. Jadi ini roda giginya, nah dia berada di sini nih. Nah ini tangan sial, ini radialnya. Ya, kalau di sini, nah untuk besar gaya penggerak dan yang digerakkan ya. Jadi kalau yang tadi ini yang digerakkan, ini yang digerakkan, yang di bawah ini ya, ini yang digerakkan. Nah, gimana besarnya untuk yang penggeraknya? Itu berarti penggerak dan yang digerakkan itu kalau roda gigi lurus itu sama ya. Jadi gayanya sama. Cuma yang berbeda itu adalah bisa kita lihat, pastikan yang beda itu adalah putaran. Kalau ini searah jarum jam, pasti ini berlawanan jarum jam. Ya, karena kalau mereka sama, mereka akan saling, pasti dia gini ya. Di berlawanan jarum jam. Jadi ingat, gaya itu tidak ada yang negatif, tapi adanya adalah arahnya. Ya, jadi beda arah, berarti beda tanda ya. Itu juga yang bedanya. Berarti untuk gaya radialnya, gaya tangan sialnya, penggerak dan digerakkan itu sama. Yang berbeda itu adalah arahnya, atau ya besarnya sama, tapi arahnya yang berbeda. Gitu ya. Dan selalu berlawanan. Misalnya kalau ke ini ke besar jarum jam, yang penggeraknya maka yang digerakkannya berlawanan jarum jam. Kalau digambarkan secara DBB-nya bisa seperti ini ya. Misalnya di sini kontak giginya ya, di sini ada theta. Nah, maka ini bisa kita tulis di sini adalah F23 ya. Maka yang bisa kita uraikan, ini ada gaya di sini, ini ada gaya ya, ini gaya normalnya, maka kita bisa uraikan ada di sini radial dan di sini ada tangan sialnya. Ini bisa dicari, ini pasti sama ya. Aksen pasti ini yang di sini dan di sini pasti sama ya, itu sama. Yang membedakan itu arahnya saja. Ingat, aksi sama dengan reaksi, hukum Newton 3. Ya, itu ya. Jadi ini tadi daya itu sama dengan T dikali ada juga hubungannya dengan torsi ya. Torsi dikali dengan omega. Jadi bisa nyari, biasanya juga kalau misalnya kita merancang, kita coba merancang roda gigi untuk kendaraan misalnya, di sini biasanya kendaraan itu sudah ada torsinya ya, dan ada putaran, kecepatan putarnya, ada putarannya, ada N-nya, itu bisa dicari ya dari omega sendiri kan 2 pi N per 60 ya, bisa dicari. Setelah tangan sial untuk ini, untuk roda gigi lurus.
Kemudian ya tangan sial, nah saya yang tadi OR-nya itu atau FR-nya sudah dapat ya. Nah WN-nya sisa kalian akar bisa ya. Jadi WN-nya pakai rumus ini aja. Dari Pitagoras akar omega kuadrat, bukan Pitagoras, rumus apa nih? Rumus resultan ya. Akar OT kuadrat ditambah WR kuadrat. Itulah dapatlah gaya normalnya. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan untuk sampai di sini di gaya roda gigi lurus ya. Jadi ada dua untuk gaya lurus, ada tangan sial dan ada radialnya yang diuraikan dari gaya normal ya. Itu itu masih gampang ya untuk roda gigi lurus, insya Allah bisa lah dihitung. Nah kemudian kita masuk ke selanjutnya adalah roda gigi miring. Nah, di roda gigi miring bedanya apa sama roda gigi lurus ya? Satu miring, satu lurus ya. Itu yang bedanya biasanya. Jadi penggunaannya pun hampir sama. Jadi menggunakan porosnya sejajar ya. Meskipun ada sedikit sudut yang berbeda karena memang roda gigi miring ya untuk miring ya. Posisi miring. Nah, kemudian untuk miring, roda gigi miring sendiri itu kalau tadi di pinion dan gearnya untuk roda gigi lurus, untuk roda gigi miring ini ada dua ya. Jadi kalau yang pinion biasanya itu menggunakan lift hand helix misalnya, atau kesebaliknya juga bisa. Nah lift left left ya left kan kiri ya kiri ya left kiri. Jadi dari apa kemiringan roda giginya itu dilihat dari kiri ya, dilihat dari jadi dari atas kiri ke bawah ini kemiringannya left hand helix dari kiri ke bawah. Nah, sedangkan untuk yang yang digerakkannya itu kebalikan. Jadi dari kanan itu dilihat ke bawah untuk kemiringan roda giginya. Kalau ini kiri ke bawah, ini kanan ke bawah. Jadi beda 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 ini ya, beda sudut ya biar mereka bisa saling kontak ya, biar biar pakem, biar masuk ya, biar klop. Jadi maka dibedakan seperti itu. Biar dia bisa bekerja saling kontak gitu ya. Itu. Nah, untuk gaya-gaya pada roda gigi miring ini bedanya sama miringnya doang ya. Kalau tadi roda gigi lurus itu kontaknya itu ada satu sudut ya, jadi ada lurus satu doang. Nah, kalau roda gigi miring ini ada tiga gaya, apa ada tiga sudut yang harus diperhitungkan ya. Yang pertama itu sudut roda giginya aja ada ya, jadi helix ya, sudut helixnya saja ada. Di sini ada nih, di sini ada sudut yang harus diperhitungkan. Itu satu, sudah ada satu ya sudah gilis. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sudut tekan normal ya. Biasanya itu yang saya bilang tadi sama kayak si si lurus tadi ya, roda gigi lurus tadi ada satu teta di situ. Nah, ini dibentuk oleh QN ya. Ada QN yang dibentuk oleh si sorry bukan QN ini kita ya, harusnya kita yang akan dibentuk oleh si gaya normalnya ya. Nah, ada juga yang disebut dengan QN ya. Nanti QN QN-nya ini ya. Ada QN. Jadi ada tiga gaya yang terjadi ya. Jadi dibentuknya seperti kayak kubus untuk gayanya. Nah, berarti roda gigi miring juga ada uraian dari gaya normal ya. Ada radial dan ada juga eh, tangan sialnya ya. Di sini tangan sial, di sini radial, di sini gaya normalnya. Nah, ada satu lagi yang karena ada sudutnya lagi satunya, maka terjadilah di situ gaya aksial namanya. Di sini ada gaya aksial. Ya, dari sini ada gaya aksial. Maka untuk roda gigi yang miring, roda gigi miring itu terjadi tiga gaya. Ada gaya tangan sial, ada radial, dan ada satu lagi aksial. Ya. Nah, untuk gaya radial sama kayak tadi ya. Pakai tangan juga bisa ya, tangan pakai sudut T ya. Hmm, sudut T. Ini yang membentuk tadi gaya normalnya ya. Nah, kalau pakai QN ya,
Tadi untuk WA-nya bisa hitung juga dari tangan aksi dari gaya tangan sel. Jadi yang dibentuk tuh yang ini ya. Jadi gaya tangan selnya dari sini dibentuknya. Nah, tapi ini dipengaruhi oleh sudut helix ya. Jadi sudut kemiringan dari pada roda gigi, sudut helixnya, sudutnya roda gigi. Bukan tadi dari gaya yang terjadi sudut kontak ya, tapi dia pada kemiringan. Maka di situ ada gaya aksial, di mana gaya aksial di situ adalah gaya tangensial tan sudut helixnya. Itu kalau digambarkan secara gambarnya gini ya. Contohnya misalnya ini adalah penggeraknya, kemudian ini porosnya, kemudian di sini ada roda gigi miring nih yang dipasang. Ini roda gigi yang digerakkan, ini roda gigi penggeraknya. Maka di tengah-tengah sini ya, mungkin bisa dilihat yang pas nih, yang di sininya ini adalah situ adalah sudut kontaknya ya. Terjadi sudut kontak di situ. Nah, radial, ada aksial, ada tangan sial. Jadi berada di sini. Ini C-nya ini adalah sudut kontak. Nah, sedangkan ini bisa bantalan ya, bisa bantalan di sini ada poros, ada bantalan misalnya terus di sini ada bantalan lagi. Ya, ada gaya-gaya lagi. Ini bisa digambarkan seperti ini DBB untuk roda gigi miringnya ya yang terjadi di sini. Jadi bisa dihitung. Nah, Nah, untuk gaya tangan sialnya ini bisa diperoleh dari torsi ya. Torsi dibagi dengan R. Nah, yang aksial radial. Jadi untuk roda gigi miring itu ada tiga, tangan sial, radial, dan aksial. Itu gaya-gaya yang terjadi. Sampai sini ada pertanyaan untuk gaya roda gigi miring. Bisa, Bu. Ya. Salsa udah cek GCR udah ada belum? Saya share. Coba dicek Sal. Saya lupa masa sudah gitu ya, tapi coba cek dulu. Ya, itu ya untuk gaya-gaya yang bekerja pada roda gigi miring. Nah, roda gigi yang ketiga adalah roda ya udah. Oh, belum saya. Nanti saya share. Oke, thank you. Ya, oke, kita lanjut ke roda gigi kerucut ya atau bevel gear istilahnya ya. Jadi ini contohnya eh, contoh rangkaian nih, contoh rangkaian roda gigi ya. Eh, nah, di sini, di dalam sini itu ada roda gigi helix ya. Jadi ini gabungan roda gigi juga nih. Yang saya bilang tadi tergantung kebutuhan. Misalnya bisa kayak gini ya. Di sini ada roda gigi miring yang dipakai ya helix gear. Di sini ada gigi miring, kemudian mau disambungkan ke sini. Nah, ini tuh di sini ada apa? Roda gigi kerucut ya atau bevel gearnya ada di sini. Atau yang di sini ini bevel gear. Ya, ini bevel gear yang dipakai karena dia tegak lurus mau ke sini ya ke bawah sini berarti memang dia butuh roda gigi yang digunakan untuk poros yang tegak lurus seperti itu ya. Nah, untuk gaya-gaya pada roda gigi kerucut ya jadi karena pas dihubungkannya kenapa disebut kerucut karena pada saat dihubungkannya ya, di sini ada sudut yang terjadi ya. Jadi untuk sudut yang terjadi di sini ya sama ya. Jadi gaya itu terjadi karena ada kontak daripada roda gigi itu sendiri ya. Berarti itu selalu dipahami bahwa kontak itu terjadi apa gaya-gaya terjadi itu karena ada kontak dari si roda gigi. Nah, untuk bevel gear kontaknya itu berada di sini ya. Dia akan membentuk sudut kontak. Nah, sudut kontak untuk kontak dari roda gigi kerucut inner bevel gear ini itu namanya verter ya. Istilahnya itu ada verter. Verternya berada di sini. Dia sudutnya ada di sini. Nah, verternya bisa bisa kita hitung nanti ya.
Bedanya sama roda gigi miring tadi, kalau roda gigi miring ada tiga ya, ada sudut dari sudut kontaknya, ada sudut dari kemiringan juga. Nah kalau ini sudutnya dibentuk dari di sini juga ada sudut kontak ya, jadi tetap setiap roda gigi itu ada sudut kontaknya ya, jadi nanti kan kehitung. Di sini ada namanya apa ini? Gamma ya, gamma. Ada gamma di sini yang terjadi. Ada gamma ya, ada gamma itu adalah pitch cone ya. Jadi hitungan dari sudut ini per pinion. Nah, ada ini bisa dihitung dengan tang min 1 atau tan inverse dari jumlah gigi pinion dibagi dengan jumlah gigi gir. Ya. Nah, untuk gayanya yang terjadi hampir sama juga, ada radial ya. Jadi di sini juga ada radial ya, ada tangan sial, ada tangan sial, ada radial, ada aksial. Di sini juga ada aksial. Cuma yang membedakan nanti posisi dari aksial dan radialnya ada di mana. Contohnya seperti ini kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya yang ini ya. Jadi misalnya dibuat ini dulu. Ini dulu kita bikin yang pinion misalnya ya. Ini pinion. Nah, pinion untuk yang ini pasti tangan sial ya. Yang di bawah sini ya, yang dari pinion ini, yang di sini itu adalah tangan sial dan ini adalah eh, radial, ada radial. Kemudian dari situ diuraikan lagi eh, untuk roda gigi yang digerakkan ya. Nah, jadi ada yang digerakkan. Nah, di sini karena di sini ini hubungannya sama yang di sini, berarti kontaknya berada di sini ya. Kontaknya, jadi kontaknya roda gigi dan roda giginya di sini, di pinggir samping dan di sini ya. Nah, pas pas ini turun ke bawah, harusnya misalnya ada di sini ya. Gambarnya enggak ya? Nah, misalnya di sini. Nah, sorry. Ya, kenapa? Ihsan, kalau mau ditanyakan silakan bertanya ya. Nah, di sini di pinggir ya. Jadi kita bulatkan ke sini ya. Nah, ini akan diteruskan ke bawah ya. Jadi di sini ada ini. Nah, di sini jadi WRG ya, yang roda giginya WRG ya. WRG. Kemudian di sini ada di sini tangan sial ya, WTG ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi dua. Nah, untuk radialnya, aksialnya juga ada ya. Jadi di sini ada juga aksialnya karena ada sudut lagi yang terbentuk ya. Nah, di sini untuk tangan sialnya ya. Jadi untuk gaya tangan sial yang dibentuk dari roda gigi bevel itu sama dengan apa gaya tangan sialnya pada gear dan pinionnya. Nah, yang membedakan itu adalah besar aksial dan radialnya. Kalau di pinion adalah aksial ya, maka di gear itu adalah radial. Oh, berarti saya salah tadi ya. Diteruskan aksialnya. Oh, ini aksialnya ya. Aksialnya diteruskan. Aksial RP-nya, oh ya, jadi aksial ini sama dengan, oh ini sini R juga, sorry. Sama dengan radial dari roda gigi eh, penggerak ya, yang digerakkan. Kemudian kalau WR-nya, kita bisa lihat sini aja, WR-nya itu adalah aksialnya. Jadi beda kalau tadi roda gigi miring dan lurus itu sama ya, apa gaya pada pinion dan gearnya itu sama, tinggal beda ininya saja ya, sisa beda arahnya saja. Sedangkan kalau roda gigi bevel gear ya, kalau tangan sialnya P dan W-nya sama, G-nya sama, sedangkan tapi aksial di roda gigi pinion sama besarnya dengan roda gigi radialnya. Ya, sedangkan di radial pada pinion sama dengan besar roda gigi, apa gaya pada aksial gearnya. Nah, untuk mencari aksialnya
itu sama dengan WT ya, tangan sial, gaya tangan sial, tan teta sudut kontaknya di sini, sini ya. Sedangkan WRP-nya, jadi ini yang membedakan tuh yang sudut-sudutnya sih ya. Jadi gayanya itu dipengaruhi oleh sudut-sudut itu, sudut-sudut ini ya. Nah ini bedanya untuk roda gigi. Sama posisinya tadi ya, posisi si ininya. WRP-nya ini tangannya sama, tangan sama, pinion dan gearnya sama ya. Kalau yang ini yang di sini dan yang ininya sama, aksial X-nya. Digambarkan secara seperti ini. Itu ya untuk bevel gear. Ada pertanyaan. Nah, untuk gambarnya, nah ini bevel gear untuk DBB-nya biasa digambarkan seperti ini. Ini adalah poros penggerak misalnya. Ini yang mau digerakkan ya. Di sini ada bevel gear dua bevel gear. Nah, untuk digambarkannya kita gambar dulu yang ini ya, porosnya dulu yang digambar itu adalah poros poros yang terjadi di sini ada C-nya. Sini C. Ini yang digambarnya C. D-nya di sini. Di sini ada tumpuan ya, di sini ada tumpuan. Mungkin di situ ada bantalan ya. C dan D ini adalah poros. A dan B ini juga poros misalnya ya. Dan B ini ada poros, di sini ada titiknya. Nah, untuk sudut kontaknya itu berada di sini, berada di G ya, dia ada di G. Nah, makanya di G di sini juga ada tiga, aksial, radial, dan tangan sial. Bisa digambar. Ya, bevel gear ya. Jadi seperti itu cara penggambarannya. Cara buat DBB-nya ya. Jadi ada aksi ya. Di sini ada tumpuan misalnya, nah di sini titik kontaknya, dan kita tulis G-nya. Atau kalau hurufnya C, misalnya kita pakai C ya. Titik kontak. Ada aksial, ada radial, ada tangan sial. Oke, itu untuk bevel gear ya. Yang terakhir adalah cacing. Ya. Kalau ditanyakan tadi bevel gear udah. Kemudian cacing, cacing roda gigi cacing ya. Jadi saya bilang tadi roda gigi cacing, kenapa dia disebut dengan roda gigi cacing? Karena posisinya memanjang seperti kayak cacing ya. Jadi dari gigi. Jadi biasanya dihubungkan dengan roda gigi miring ya. Biasanya juga lurus bisa aja sih ya ini. Tapi asal apa tergantung dari sudut dari si gigi-gigi yang adanya di roda gigi cacing. Ya, untuk gayanya hampir sama semua ya. Pasti kalau untuk gigi cacing juga ada tiga. Ada aksial, ada radial, ada karena ada kemiringan lagi, maka dia ada aksial, maka ada radial, ada tangan sial yang terjadi. Cuma yang bedakan di dalam roda gigi cacing besar dari gayanya itu karena posisinya berbeda ya, berbeda jenis roda gigi biasanya. eh, jadi tangan sial posisinya itu berbeda ya. Jadi kalau di sini tangan sial itu sama dengan radialnya ya. Jadi kalau dibuat BB-nya seperti ini WOM misalnya, di sini WR-nya, di sini WX-nya, di sini ada aksial dari WOM sendiri. Jadi WOM sama dengan roda gigi penggeraknya, WR-nya, radialnya sama ya. Kalau tadi yang sama di roda gigi bevel itu adalah tangan selnya. Kalau ini adalah radialnya yang sama. Nah, X di sini sama dengan WT di sini ya. Ya, WT di gear ya. Atau WT atau kebalikan WX di sini sama dengan WT di sini. Ya, ini penggerak, ini yang digerakkan. Ya, gear dan wom. Pakai W itu adalah wom. Nah, ini gambarnya bisa seperti ini ya. Gambarkan jadi radialnya sama karena pas memotong itu ya radialnya sama sama kayak roda gigi lurus ketemu radial sama radial ya, tapi pada saat aksialnya
dia sama dengan tangan sialnya untuk menggigi pada gigi besarnya ya, sama gigi penggeraknya yang digerakkan. Sorry. Ya, Sahal. Nah, untuk mencari apa ini WT-nya ya, sini ada rumusnya. Ini oh ini kepotong ya. WG-nya, WG-nya itu sama WRG-nya sini. Ini lebih agak rumit sedikit hitungannya. Ya, ada ini sin theta n sin apa ini lambda ditambah mu cos lambda ya. Jadi theta n cos theta lambda dikurang mu sin lambda ya. Lambda sendiri tadi di sudut-sudutnya ya. Ya, nanti akan kita pelajari cara penggunaannya di setiap apa ini rumus ya. Nanti kita akan coba merancang roda gigi dengan menggunakan reaksi-reaksi gaya yang terjadi. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelaskah? Saya coba masuk ke chat dulu ya.